Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa saya akan mereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dan netizen soal sepak bola tanah air. Seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Let's go. Sumarji, Kepala Badan Tim Nasional PSSI, menanggapi kabar di media sosial mengenai 10 dari 12 anggota Exco PSSI yang mendukung kembalinya Shin Tae-yong sebagai pelatih Timnas Indonesia. PSSI belum menggelar rapat untuk membahas pelatih baru setelah pemecatan Patrick Kluivert. Erick Thohir, Ketua PSSI, menegaskan bahwa publik harus move on dari Shin Tae-yong meski banyak netizen mendukung kembalinya pelatih asal Korea Selatan tersebut. Sumarji meragukan keaslian berita viral ini dan menolak berkomentar lebih lanjut. Keputusan final belum diambil dan publik masih menunggu sosok pelatih baru. Ya betul, kita selalu menunggu keputusan dari PSSI itu seperti apa sih gitu kan. Karena ini sudah tidak ada pelatih nih timnas ini, kosong sekarang gitu kan. Apakah akan menggunakan caretaker atau mendatangkan pelatih permanen untuk timnas Indonesia? Tapi sampai dengan detik ini ya belum ada tanda-tanda bahwa timnas Indonesia akan segera memiliki new head coach gitu kan. Tapi ya tidak apa-apa, lebih bagus mereka lambat tapi selamat daripada cepat tapi celaka. Maksudnya lebih bagus lambat tapi pengambilan keputusannya itu tepat daripada terburu-buru ya kan, cepat-cepat tapi ujung-ujungnya sama seperti kejadiannya Patrick Kluivert. Ya tidak apa-apa, kita menunggu. Tapi yang pasti publik sekarang itu berharap Shin Tae-yong itu kembali. Dan ya setiap hari orang hanya berbicara soal Shin Tae-yong, Shin Tae-yong dan Shin Tae-yong. Ya bukan tanpa sebab, karena dengan Shin Tae-yong lah sepak bola kita itu ya lebih bagus dari sebelum-sebelumnya. Dan kalau Pak Erick mengajak kita untuk move on, ya gampang saja sebenarnya syaratnya. Pelatih yang akan datang nanti lebih bagus dari Shin Tae-yong. Tapi kalau sama saja dan hasilnya tetap buruk, ya sorry tuh kita harus bicara bahwa Shin Tae-yong akan ya namanya akan menggema tiap hari, akan disebutkan tiap hari di seluruh platform media sosial. Akan ada nama Shin Tae-yong itu kalau PSSI salah mengambil keputusan. Tapi kita berharap tidak seperti itu. Kita berharap kedepannya PSSI mengambil keputusan itu yang tepat, menggantikan pelatih yang akan datang nanti, yang menggantikan Patrick Kluivert lebih bagus dan punya CV yang tidak perlu diragukan lagi sama seluruh masyarakat Indonesia. Kira-kira begitulah ya. Kami ingin mengajak Anda untuk meminta Presiden Prabowo menugaskan Pak Erick Thohir menarik kembali Shin Tae-yong menjadi pelatih Tim Nasional Sepak Bola Indonesia. PSSI sudah memutuskan kontrak Patrick Kluivert yang memang sangat mengecewakan. Iya, betul. Pak Erick mengatakan sedang mempertimbangkan untuk mengontrak pelatih Belanda untuk memimpin Indonesia. Ini sama sekali tidak diperlukan. Pak Prabowo sebaiknya memerintahkan Pak Erick agar tidak perlu menghabiskan waktu mencari-cari pelatih lain. Iya, betul. Pilih kembali Shin Tae-yong. Percayalah, timnas Indonesia akan kembali berjaya. Shin Tae-yong sudah terbukti sukses. Dia membawa disiplin, karakter serta peningkatan peringkat timnas Indonesia dari 173 ke 129 dalam peringkat dunia FIFA. Timnas lolos ke Piala Asia 2023 dan 2027. Kalau saja dia tidak diganti Kluivert, kemungkinan besar dia sudah berhasil membawa Indonesia ke putaran final Piala Dunia tahun depan. Ini meski ia tak lagi melatih, dukungan supporter Indonesia untuk Shin Tae-yong tetap sangat kuat. Para pemain pun mencintai dia. Bahkan media internasional konsisten memuji kualitas kepelatihan dia. Shin Tae-yong sudah memberikan hasil nyata dan arah yang jelas, sesuatu yang sangat dirindukan publik sepak bola nasional. Bila Anda setuju untuk mendukung kejayaan timnas sepak bola nasional, tolong ikut menjadi penandatangan petisi yang linknya tertera di video ini. Untuk mendukung masa depan sepak bola Indonesia yang konsisten, profesional, dan membanggakan. Pak Prabowo, tolong selamatkan sepak bola Indonesia. Terima kasih. Ya memang semenjak Shin Tae-yong dipecat itu ya semua orang ya akhirnya berpikir bahwa sepak bola Indonesia sepertinya akan kembali ke era kegelapan gitu kan. Dan akhirnya sedikit demi sedikit, hari demi hari, keraguan masyarakat soal Indonesia akan kembali ke masa-masa kegelapan ya agak sedikit terbuka, dan kenyataannya memang hampir ke sana, belum sampai ke sana tetapi hampir ke sana gitu. Tetapi ya masyarakat itu
kembali lagi menilai bahwa dengan Sintayong lah timnas Indonesia ini lebih bagus. Karena setuju betul, dengan Sintayong ini banyak prestasi yang didapat sama timnas Indonesia, yang diraih sama timnas Indonesia. Walaupun kita perlu mencatat juga bahwa selama dengan Sintayong kita belum dapat satupun trofi dengan Sintayong, apalagi AFF. Nah, kalau soal AFF itu masih bisa diperdebatkan. Pertanyaannya, pelatih siapa sih yang sudah pernah membawa Indonesia juara Piala AFF dan kita dapat Piala AFF itu? Kan belum ada. Tapi kalau kita kembali melihat secara keseluruhan, melihat itu secara utuh, bahwa sepak bola Indonesia itu tidak hanya soal Piala AFF. Nah, kita kalau mau lihat secara keseluruhan, secara utuh, maka kita juga harus lihat rank FIFA Indonesia itu ada di peringkat berapa sebelum Sintayong datang. Kita ada di 173 atau 170-an lah, 172 atau 173 lah. Tetapi semenjak dia datang timnas Indonesia untuk rank FIFA itu kita sampai 129. Nah, semenjak itu banyak perubahan yang dilakukan sama Sintayong dan kita harus mengakui itu didukung sama PSSI selaku federasi, dan memang itu tugas mereka untuk mendukung tim kepelatihan timnas, apalagi soal senior. Nah, dengan Sintayong ini kita banyak melakukan perubahan. Dia berani memangkas generasi, jarak umur, usia, dimana dia lebih mempercayai pemain-pemain muda untuk bermain di level timnas senior, dan hasilnya kelihatan ketika pemain-pemain muda itu dikasih kesempatan untuk bermain di level timnas senior. Nah, ketika mereka kembali lagi untuk bermain di level kelompok umur katakanlah U23, maka kan hasilnya kelihatan. Kita sampai ke semifinal, bahkan sedikit lagi hampir ke Olimpiade Paris tahun lalu, edisi terakhir kemarin. Tetapi semenjak Sintayong pergi, dan sebenarnya tidak pergi sih, tapi dipecat ya gitu kan. Dipecat dengan tidak hormat, dengan tidak profesional. Ya, sepak bola kita acuh tak acuh, dan ya kembali gairah masyarakat tidak begitu besar untuk nonton sepak bola, karena ya bisa diprediksi bahwa Patrick Kluivert tidak bisa membawa kesuksesan yang sama seperti ketika Sintayong pegang timnas Indonesia, dan itu terbukti dari awal penunjukan Patrick Kluivert menggantikan Sintayong. Itu kan CV-nya dipertanyakan dengan berbagai pertimbangan, dan kita lihat juga si Patrick Kluivert ini kabarnya itu dia punya ya keterkaitan dengan judi. Jadi itu dipertanyakan, tetapi dibantah juga sama Patrick Kluivert, dan ya kabar burung menyebutkan dia seperti itu. Nah, akhirnya ya kita lihat sekarang timnas kita ya untuk rank FIFA ada di bawahnya Malaysia. Gagal lolos Piala Dunia, yang padahal sebenarnya kalau dengan Sintayong ya kita bisa lolos Piala Dunia, karena itu sudah ada hitung-hitungannya, sudah ada ya roadmap-nya lah. Jadi sudah diperhitungkan semua, sudah disiapkan secara matang. Jadi roadmap-nya itu sudah ada gitu kan. Kalau kita lihat dengan Patrick Kluivert ini, harusnya kita tinggal memetik hasil, tetapi ya kita juga petik hasil, bukan tidak petik hasil sebenarnya. Petik hasil, tetapi hasilnya itu busuk. Bukan buah yang bagus yang akan enak kita makan, dinikmati dengan luar biasa, tetapi dengan muka pahit itu. JE emosi sama Pundit Popon main aman. Ya, so ketika ada pelatih, aku nggak tahu motif mereka apa. Ada pelatih, everything okay, mereka sounding, mereka very vocal. Pelatihnya udah harus ganti. Oke, ketika pelatih diganti, sekarang mereka udah mulai lagi. Oh, harusnya ambil pelatih dari Jepang. Maunya ambil dari Kamboja. Kenapa kamu sekalian nggak nawarkan diri buat jadi pelatih timnas? Ya kita tahu lah yang dimaksud sama Greg. No, kalau ini siapa, tapi ya sudahlah. Karena Greg juga tidak suka dengan orangnya, karena orangnya ya kalian tahu lah, sering-sering vokal juga berbicara soal timnas, apalagi waktu masih STY. Dan terakhir kemarin kaget juga, dia bilang Patrick Kluivert harus dipecat itu karena hasilnya yang tidak bagus. Mengejutkan saudara-saudara. Drama kebobrokan gerbong Belanda di timnas Indonesia sekarang makin kebongkar nih bro. Andre Rosiade bereaksi keras setelah mendengar podcast Alex Pastoor di Ziggo Sport kemarin bro. Padahal sebelum gerbong Belanda ini datang, timnas berada di posisi ketiga di round 3 kualifikasi Piala Dunia saat masih dibesut Coach Sin. Nah, setelah pernyataan Alex Pastoor naik, Andre Rosiade membuat unggahan yang ditujukan ke tim kepelatihan yang konon terbaik itu. Ia menilai kegagalan timnas Indonesia ke Piala Dunia karena kesalahan gerbong Belanda ini.
Andre menuding keras tim kepelatihan Kluivert gak pernah menyiapkan taktik maupun game plan di round 4. Ia bahkan menantang BTN dan PSSI untuk membantah ucapannya jika itu hoax. Andre yang geram menilai sadis. kalau gerbong Belanda ini cuma cari alasan atas kegagalan mereka membawa Indonesia ke Piala Dunia. Cuma butuh 180 menit buat timnas ke Piala Dunia, malah dilepas gitu aja. Wah, kalau ucapan Bung Andre ini bener, tim kepelatihan terbaik ini emang bener-bener lawak sih, bro. Ya, terbaik dari mana ya? Terbaik lah, anggap saja betul terbaik ya, terbaik untuk memulangkan Indonesia ke habitatnya. Ke level awal gitu kan, ke zona sebelumnya gitu. Padahal dengan Sintayong kita ya hampir lolos Piala Dunia. Kita tinggal bermain 180 menit dan harusnya kita lolos Piala Dunia, tetapi ya kita gagal lolos. Dan ya kita sebenarnya move on sih dari gagalnya kita lolos ke Piala Dunia, tetapi mengingat bahwa harusnya kita bisa lolos dengan Sintayong dan kita gagal dengan Patrick Kluivert kali ini, ya membuat kita juga bertanya-tanya gitu, ada apa dengan tim kepelatihan ini yang katanya terbaik kok tidak bisa meloloskan timnas Indonesia ke Piala Dunia gitu kan. Katanya terbaik, katanya 3 menjadi 1, tetapi ya hasilnya lebih buruk, tidak lebih bagus daripada Coach Shin gitu kan. Tetapi ya apapun hasilnya ya kita sudah harus terima. Yang kita tidak terima itu kenapa ganti pelatih di saat lagi bagus-bagusnya. Itu sebenarnya saudara-saudara. Kami bukan ternak Sintayong, kami juga bukan barisan buta yang memuja nama. Kami adalah rakyat yang melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana sepak bola negeri ini tumbuh perlahan tapi pasti. Iya. Kami melihat kerja bukan kata, kami merasakan progres bukan janji. Ya, kita melihat progres bukan janji-janji omong kosong, betul. Karena dengan Sintayong ada progres yang nyata, ada progres yang benar-benar terlihat jelas bahwa arahnya akan kemana itu sudah kelihatan, bukan samar-samar tapi kelihatan. Tetapi akhirnya jadi samar-samar lagi, badan bahkan tertutup, kabut janji maksudnya. Dan ketika tangan-tangan di atas sana memutus benang kerja keras itu, kami tahu yang hancur bukan sekedar tim, tapi kepercayaan. Kalian yang duduk di kursi empuk federasi, jangan ajari kami tentang realistis. Iya. Karena kami tahu apa artinya berjuang dari nol. Kami lihat sendiri bagaimana anak-anak bangsa berdiri tegak melawan tim besar dunia. Bukan dengan uang, tapi dengan hati. Kalian, para pundit-pundit sial yang hanya pandai menghakimi dari kursi studio, apa yang kalian tahu tentang peluh? Tentang kamar ganti yang sunyi setelah kalah? Tentang pemain yang berdoa dengan mata sembab tapi kepala tetap tegak untuk merah putih? Kalian pandai berbicara tentang statistik tapi buta akan jiwa. Sepak bola bukan milik kalian, bukan milik meja rapat, bukan milik sponsor. Sepak bola milik kami, rakyat Indonesia yang meneteskan air mata tiap. Ya, kalau sepak bola khususnya timnas itu milik rakyat Indonesia, maka seharusnya orang-orang federasi lebih mendengarkan suara dari mayoritas masyarakat Indonesia. Kalau mau dilihat sekarang, suara mayoritas itu meminta Sintayong untuk kembali. Kalau suara mayoritas itu digaungkan terus-menerus, harusnya bisa didengarkan sama orang-orang di federasi bahwa rakyat menginginkan Sintayong. Dan seandainya pemilihan kursi pelatih kepala timnas itu dilakukan seperti pilpres, saya yakin Sintayong akan menang dengan sangat-sangat mudah, siapapun lawannya. Ya harusnya tidak sampai seperti itu juga. Itu hanya spekulasi dan kita berandai-andai. Tetapi yang pasti suara mayoritas masyarakat Indonesia, masyarakat bola itu menginginkan supaya Sintayong dipulangkan ke Indonesia, kembali melatih timnas. Bukan dari Belanda atau dari manapun juga, hanya Sintayong. Kalau mau dengar sih, kalau tidak juga tidak apa-apa. Mereka yang punya hak untuk menggantikan dan mencari pelatih baru itu. Tali lagu kebangsaan berkumandang. Kami mencintai Sintayong bukan karena dia orang Korea. Iya, betul. Karena dia menyalakan sesuatu yang hampir padam, harga diri bangsa. Dan ketika kalian mencabut api itu di tengah nyalanya, jangan heran jika kami marah. Karena kalian sedang bermain-main dengan identitas bangsa kami. Kami tidak akan diam. Kami akan terus bersuara. Karena kami bukan sekedar penonton, kami darah yang mengalir di tubuh sepak bola Indonesia. Kami bangsa Indonesia yang percaya bahwa bola harus tetap bulat bukan karena uang, tapi karena iman kepada perjuangan. Kami bukan penonton, kami Indonesia. Ya, semoga suara-suara kita bisa didengar sama
orang-orang federasi bahwa ketika kita mengkritik dengan sangat keras, bahkan sering kali kita mengeluarkan kata-kata kasar yang seharusnya tidak dikeluarkan lewat mulut kita, itu bukan berarti kita membenci federasi, membenci orang-orang di PSSI. Tetapi kita mau supaya sepak bola kita ini lebih fleksibel. Maksudnya kita suara mayoritas itu bisa didengarkan bahwa kita menginginkan orang yang tepat untuk datang melatih timnas Indonesia. Dan siapa orangnya ya? Tidak lain dan tidak bukan ya Sintayong gitu kan. Bukan kita ternak Sintayong seperti yang dibilang sama buzzer-buzzer di sana. Bukan juga kita gila atau apapun itu, sinting untuk mencintai Sintayong. Tidak, tapi memang yang kita rasakan faktanya memang seperti itu, bahwa dengan Sintayong sepak bola kita ini lebih bagus, lebih maju, punya warna tersendiri, dan bahkan kita ditakuti untuk Asia Tenggara. Bahkan negara-negara Arab Saudi yang sebelumnya selalu mendominasi kita, itu kita patahkan dominasinya mereka. Arab Saudi kita tumbangkan di GBK, bahkan mereka tidak mampu untuk memenangkan pertandingan ketika kita main di kandangnya mereka. Bahrain pun tidak jadi apa-apa. Artinya apa? Artinya Indonesia itu sekarang semenjak dipegang sama Sintayong itu diperhitungkan sama negara-negara di Asia ini gitu kan. Bahkan Australia pun yang datang dengan kekuatan penuh waktu itu tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa mencetak gol satu pun di kandang Indonesia waktu itu. Nah, tetapi ya semua itu tinggal cerita dan digantikan sama Patrick Kluivert ya. Mau bagaimana lagi? Yang punya kuasa itu memang orang-orang federasi. Maka jangan marah, jangan emosi kalau ya, supporter itu mengkritik dengan sangat keras karena kebijakan yang diambil, keputusan yang diambil sama federasi. Bukan berarti kita supporter itu membenci orang-orang federasi, Pak Erick Thohir dan jajaran-jajarannya. Tidak, tetapi kita sayang dengan sepak bola ini, kita sayang dengan federasi ini. Jangan sampai kita tidak mau federasi itu ditunggangi, disusupi sama kepentingan-kepentingan politik dari orang-orang tertentu yang hanya mau menguntungkan dirinya sendiri. Kita tidak mau seperti itu, karena federasi ini rumah dari induk dari sepak bola Indonesia. Nah, harusnya di situ ada kejujuran, di situ ada transparansi, supaya apa? Masyarakat melihat bahwa federasi sepak bola Indonesia yang katanya itu bersih, jujur, tidak pandang bulu dan selalu adil, yaitu memang benar-benar kelihatan. Jangan sampai hanya di mukanya saja, tetapi di belakangnya banyak luka, banyak bobrok yang ditutupi. Kita tidak mau seperti itu ya, tapi jangan marah kalau kita mengkritik dengan sangat keras. Sekali lagi, bukan membenci, bukan apa-apa, tetapi kita sayang. Jangan salah mengambil keputusan, jangan mementingkan kepentingan 1-2 orang atau 1-2 individu. Come on, kepentingan masyarakat itu, bola secara keseluruhan Indonesia itu lebih penting daripada suara-suara sumbang di belakang federasi itu. Dan ya seharusnya federasi mendengarkan suara-suara kita ini. Kita juga tidak mau tiap hari mengkritik federasi, dan kita juga tidak mau federasi itu terlalu berlama-lama tinggal di zona nyaman. Harusnya ada sesuatu terobosan lah yang baru yang bisa buat kita sebagai supporter ini percaya bahwa federasi itu melakukan hal-hal yang memang ya membuat sepak bola kita lebih maju gitu kan. Itu saja yang kita mau, tidak ada mau yang lain gitu. Kita hanya mau supaya timnas kita ini lebih bagus, sepak bola kita ini lebih bagus. Tidak hanya timnas, tetapi liganya, pembinaan usia mudanya, infrastrukturnya. Ya kita mau semua itu diperbaiki dengan sangat-sangat bagus, dan sepak bola kita bisa diperhitungkan. Ya walaupun betul tidak semudah membalikan telapak tangan dan tidak harus 1-2 tahun, tetapi ya harusnya dimulai dari sekarang, dimulai dari ya sekarang dan tidak menunggu di tahun-tahun berikutnya, karena target kita jelas Piala Dunia. Tetapi kita cukuplah bermimpi untuk ke Piala Dunia, karena ya, mimpi kita sudah diambil, direnggut dari orang-orang yang ada di sana lah. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola Indonesia. Dan seperti apa tanggapan kalian, silahkan tulis kolom komentar, dan dukung terus timnas supaya timnas kita lebih bagus. Ada AFF, ada Piala Asia, dan kualifikasi Piala Dunia nantinya. Masih lama sih, tapi ya kita dukung saja. Terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Thank you.